Kisah sedih calon pemain naturalisasi Timnas Indonesia demi wujudkan impian sang mendiang ayah tercinta akan menjadi pembahasan yang menarik. Shane Patinama merupakan pemain berdarah Belanda Indonesia yang kini membela klub Viking FK. Klub yang dibelanya berlaga di Norwegia. Bersama Timnas Indonesia, Patinama akan segera debut dalam ajang Piala Asia 2023 karena proses naturalisasinya sudah mencapai tahap akhir. Keputusan Shane Patinama untuk membela Timnas Indonesia tentunya bukan tanpa alasan. Sebab ternyata, ada kisah sedih Shane Patinama, bergabung ke Timnas Indonesia demi wujudkan impian sang mendiang ayah tercinta. Melalui akun Instagram pribadi miliknya S. Patinama, pemain berusia 24 tahun ini membagikan kisah mengenai alasannya untuk membela Timnas Indonesia. Dalam unggahan tersebut, Patinama juga menyertakan foto masa lalu ayah dan ibunya saat masih muda. Pemain kelahiran Lelystad, Belanda, ini menjelaskan bahwa beberapa minggu sebelum mengunggah foto tersebut, ia baru saja bertandang ke Jakarta untuk mengurus proses naturalisasi. Selama di Jakarta, ia mengaku seperti merasa di rumahnya sendiri. Minggu lalu, saya akhirnya melakukan perjalanan ke Jakarta untuk menyelesaikan proses naturalisasi. Saya sangat senang dan bangga dengan kunjungan ini, kata Shane Patinama. Secara pribadi perjalanan ini sangat berdampak bagi saya karena saat menginjakkan kaki di Jakarta saya merasa seperti berada di rumah. Cara saya dibesarkan, tata krama dan makanan misalnya, jelasnya. Patinama juga menjelaskan sedikit kisah mengenai ayahnya. Dulu, ayahnya lahir di Semarang, Jawa Tengah, namun saat masih muda sang ayah pindah ke Belanda. Meski tinggal di Belanda dan menikahi wanita Belanda, ayah Shane Patinama rupanya memiliki jiwa nasionalisme yang besar. Ayahnya kerap menceritakan tentang keindahan Semarang dan Indonesia. Tak hanya itu, Patinama juga mengungkapkan sang ayah memiliki impian untuk pulang ke Indonesia bersama keluarganya di Belanda. Sayangnya, kini sang ayah telah tiada sebelum mimpinya terwujud. Jelang dilaksanakannya KLB PSSI, Lanyala Mahmud Mataliti meramaikan bursa Ketua Umum PSSI. Ketua DPD RI itu mendaftarkan diri usai salat Jumat. Ada 3 hal yang disampaikan Lanyala perihal tekadnya mencalonkan kembali sebagai Ketua Umum PSSI. Selain ingin mengembalikan kejayaan sepak bola Indonesia, Lanyala juga bertekad untuk memberantas mafia bola yang menurutnya masih marak berkeliaran. Saat saya menjabat Ketua Umum PSSI, mafia bola tak berani unjuk gigi. Saya sikat habis. Saya yakin para voters mau bergandengan tangan dengan saya untuk menghancurkan mafia bola, terutama di lingkaran internal PSSI, tegas Lanyala usai mendaftar, Jumat, 13 Januari 2023. Di sisi lain, tekadnya tentu untuk mengembalikan kejayaan sepak bola Indonesia. Dikatakan Lanyala, saat ia menjabat Ketua Umum PSSI, Timnas Indonesia berkibar di kancah internasional. Saat saya pegang PSSI, kita juara AFF U19. Kantor kita juga mewah. Pembinaan wasit dan pemain berjalan dengan baik. Dan sekarang akan saya bangkitkan kembali. Sekarang kita harus kembalikan lagi sepak bola ini dikelola oleh profesional. Kita harus kembalikan kejayaan sepak bola nasional, tegas Lanyala. Lanyala mengenang ke belakang soal kiprahnya di PSSI. Saya masih ingat perjuangan PSSI pada tahun 2012 hingga 2015 yang dimulai dari adanya organisasi PSSI asli tapi anggotanya palsu. Kemudian saya membuat KPSI yang organisasinya palsu, tapi anggotanya asli. Setelah pertemuan beberapa kali, keduanya tetap berjalan, tutur Lanyala. Tak lama, akhirnya digelar Kongres Luar Biasa, KLB. Saat itu Johar Arifin menjabat sebagai Ketua Umum PSSI, sementara Lanyala sebagai wakilnya yang membidangi Badan Tim Nasional. Di KLB itu juga IPL dan ISL digabungkan. Saya terpilih sebagai Ketua Umum PSSI dengan memperoleh 94 suara dari 107 voters. Sisanya sebanyak 13 suara terbagi ke kandidat lainnya. Saat ia menjabat sebagai Ketua Umum PSSI itulah petaka terjadi. Menpora kala itu, Imam Nahrawi membekukan PSSI. Kami terus berjuang. Menang di PT UN dan tingkat banding hingga kasasi.
Tapi kemudian ada kejadian luar biasa, saya dikriminalisasi. Saya dituduh kasus korupsi dana hibah Kadin Jatim, meski akhirnya tak terbukti dan saya bebas murni. Saya kemudian jadi ketua DPD RI, katanya. Dari situlah Lanyala merasa masih memiliki utang kepada para voters yang memberi saya amanah dengan memilihnya sebagai ketua umum PSSI waktu itu. Sekarang saya terpanggil. Sudah saatnya saya membayar utang saya kepada para voters sebagai pemberi amanah saat itu. Yang pasti, tugas saya belum selesai dan pada saatnya kita benahi semua, tutur Lanyala. Park Hang-seo merupakan pelatih timnas Vietnam yang saat ini kerap menjadi sorotan. Bagaimana tidak, rivalitasnya dengan Shin Tae-yong kala timnas Indonesia bersua timnas Vietnam pada babak semifinal Piala AFF 2022 sangat menarik disaksikan. Bahkan kedua pelatih yang sama-sama berasal dari Korea Selatan itu pun tak jarang melemparkan kalimat-kalimat sindiran ketika berada dalam sebuah konferensi pers. Park Hang-seo sendiri memang terkenal dengan reaksinya yang sedikit berlebihan ketika melihat anak asuhnya bertanding. Terdapat momen kocak kala timnas Vietnam berhadapan dengan Thailand di laga final Piala AFF 2022. Sebagaimana diketahui, timnas Vietnam gagal meraih kemenangan atas Thailand di leg pertama final Piala AFF 2022. Dalam laga yang berlangsung di Stadion Mai Dinh, Hanoi, Jumat, 13 Januari 2023, itu, The Golden Star, julukan Vietnam, ditahan imbang 2-2. Selepas pertandingan, Park Hang-seo terlihat bersalaman dengan pelatih Thailand, Alexander Polking. Usai bersalaman, ia tampak melepas atributnya sebagai pelatih seperti name tag dan berjalan menuju lapangan dengan hendak menghampiri wasit. Melihat hal itu, para ofisial tim Vietnam pun langsung menahan Park Hang-seo yang ingin marah-marah kepada sang wasit. Dilansir dari akun TikTok Hoang Tricong 92, banyak yang menganggap jika hobi marah-marah Park Hang-seo itu sangat cocok untuk menangani timnas Indonesia. Kita butuh pelatih seperti ini buat mengasah mental pemain, tulis Igoy. Saya ingin Indonesia dilatih sama dia, tulis IBS. Ngelatih timnas Indonesia saja. Cocok sekali ini, Agung Chandra Kurnia. Ajak latih timnas Indonesia aja. Orang Indonesia perlu pelatih keras, pria_SH. Sementara itu, Park Hang-seo akan kembali memimpin timnas Vietnam ketika berhadapan kontra Thailand di leg kedua final Piala AFF 2022. Laga tersebut bakal tersaji di Stadion Thammasat, Rangsit pada Senin, 16 Januari 2023, malam waktu Indonesia Barat. Setidaknya ada beberapa pemain yang layak kembali mendapatkan panggilan Shin Tae-yong ketika memimpin timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Siapa saja mereka? Kegagalan timnas Indonesia di Piala AFF 2022 membuat komposisi pemain yang dipanggil Shin Tae-yong menjadi sorotan.